Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2005-1229. Saya mahasiswa Universitas Maliku Saleh jurusan Hukum. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi mengenai mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Baiklah, materi yang pertama. Pada dasawarsa terakhir ini, Indonesia telah meratifikasi perjanjian-perjanjian internasional di bidang HKI dan melakukan revisi juga mengeluarkan peraturan baru di bidang peraturan perundang-undangan HKI. Persoalan terjadi pada ekspresi budaya tradisional atau EBT. EBT memiliki nilai budaya yang sangat besar sebagai bentuk warisan budaya yang terus-menerus berkembang bahkan dalam masyarakat modern di penjuru dunia. Sementara di sisi lain, mereka juga memegang peran penting sebagai bagian dari identitas sosial dan wujud ekspresi budaya dari suatu masyarakat lokal. Ekspresi budaya tradisional Indonesia juga mempunyai potensi ekonomi yang menjanjikan, terutama terkait dengan industri pariwisata dan industri ekonomi kreatif. Industri pariwisata di Bali yang hampir semuanya berbasis EBT mempunyai sumbangan yang sangat besar sebagai sumber pendapatan ekonomi daerah dan menjadikan Bali dikenal seluruh dunia. Di bidang industri ekonomi kreatif terutama produk kerajinan terbesar EBT seperti kerajinan batik, ukir kayu, perak adalah produk yang mempunyai sumbangan yang cukup besar untuk menyumbang devisa negara. Selanjutnya, perkembangan teknologi modern terutama di bidang telekomunikasi dapat menimbulkan berbagai penggunaan secara tak pantas dari EBT yang ada. Berbagai bentuk komersialisasi terhadap EBT terjadi bahkan hingga tingkat global tanpa seizin masyarakat adat pemiliknya. Komersialisasi ini juga disertai dengan berbagai bentuk distorsi, pengubahan maupun modifikasi terhadap EBT secara tidak pantas. Perlindungan terhadap EBT yang mendasarkan prinsip-prinsip hukum yang ada pada prinsip-prinsip hukum kekayaan intelektual, yaitu dapat melalui prinsip-prinsip yang ada pada ketentuan hak cipta dan hukum kekayaan industri yang sekarang eksis berlaku baik di tingkat internasional dan nasional. Upaya perlindungan yang dapat dilakukan terhadap EBT diantaranya: 1. Perlindungan EBT melalui ketentuan hak cipta atau copyright law. 2. Perlindungan EBT melalui neighboring right. 3. Perlindungan EBT melalui hukum kekayaan industri. Perlindungan HKI ini ternyata tidak mampu melindungi EBT secara utuh. Ketidakmampuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap EBT melalui sistem hukum kekayaan intelektual karena perbedaan karakteristik antara HKI dan EBT. Sebagaimana terlihat dalam dialektika pada konsep dan karakteristik dan HKI dan EBT. Walaupun sama-sama bersumber pada kreativitas intelektual manusia, tetapi antara HKI dan EBT selebihnya terdapat perbedaan dan karakteristiknya. Bentuk gagasan HKI harus diwujudkan dalam bentuk ekspresi yang nyata, bisa dilihat dan didengar. Tapi kalau dalam EBT, bentuk gagasan tidak selalu dalam bentuk ekspresi verbal atau oral. Ekspresi gerak ataupun bunyi tidak berwujud. Materi yang selanjutnya yaitu hak penyanyi dan prosedur rekaman. Hak-hak yang dimiliki penyanyi dan produser rekaman. Di dalam hak cipta itu tersendiri terdapat hak lain yang dapat disebut sebagai hak terkait. Hak yang didapatkan sebagai prosedur rekaman musik adalah hak terkait. Hak terkait itu sendiri adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku petunjuk, prosedur fonogram, dan lembaga penyiaran, seperti tertulis dalam pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang ciptaan dan produk hak terkait. Yang dimaksud dengan hak terkait adalah setiap hasil karya yang berupa karya pertunjukan, karya rekaman, atau karya siaran. Berbeda dengan hak cipta, pihak yang diberikan hak terkait disebutkan secara tertulis pada pasal 20 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Penjabaran hak terkait, hak mechanical right.
yaitu merupakan hak eksklusif pemegang hak cipta yang didirikan kepada label atau perusahaan rekaman untuk melakukan penggadaan mekanikal komposisi musik, lagu atau album rekaman yang nantinya akan diedarkan ke pasaran. Penggadaan dilakukan melalui media rekaman fisik. Hak penggunaan master. Hak ini bernama bahwa hak atas rekaman asli yang telah dibuat baik atas salah satu bagian rekaman maupun atas seluruh bagian rekaman. Selanjutnya hak sinkronisasi. Hak ini adalah hak eksklusif bagi pemegang hak cipta untuk karyanya digunakan dalam kebutuhan komersial. Selanjutnya hak transkrip elektrikal. Hak ini adalah hak bagi pemegang hak cipta untuk memberikan lisensi untuk karyanya digunakan dalam media transkripsi elektrik. Hak yang selanjutnya yaitu ada hak cipta. Hak selanjutnya yaitu ada hak cetak. Hak ini adalah hak eksklusif bagi pemegang hak cipta untuk mengeluarkan izin mencetak karya musik ke dalam bentuk buku, majalah, dan lainnya. Hak yang selanjutnya yaitu ada hak grant. Hak eksklusif bagi pemegang hak cipta untuk mengeluarkan izin. Hak selanjutnya yaitu ada hak grant. Hak eksklusif bagi pemenang hak cipta untuk mengeluarkan izin atas karya musik untuk digunakan dalam pertunjukan seni seperti drama, teater, opera, dan sebagainya. Dasar hukumnya tertuang pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 4 yang berbunyi, pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Materi yang selanjutnya yaitu materi hak merek. Pengertian dan dasar hukum merek. Definisi merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yaitu merek adalah salah satu tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan, warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan untuk kegiatan perdagangan barang dan jasa. Jenis-jenis merek terdiri dari yaitu merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Karakteristik merek yaitu 1. Perlindungan diberikan berdasarkan kelas barang. 2. Tidak menggunakan nama barang yang akan dimintakan perlindungan. 3. Tidak melanggar kesusilaan. 4. Tidak menggunakan kata yang generik. Dan 5. Perlindungan 10 tahun dan dapat diperpanjang. Materi yang selanjutnya yaitu materi perlindungan merek internasional. Pengertian merek internasional. Merek internasional adalah sistem pendaftaran merek internasional melalui sistem Madrid. Karena Indonesia telah menjadi anggota ke-100 dari Madrid Protokol. Dengan sistem pendaftaran, satu dokumen dapat diajukan ke beberapa negara tujuan yang merupakan anggota perjanjian melalui Biro Internasional atau WIPO. Kenapa perlindungan merek dibutuhkan? Karena 1. Merek merupakan karya intelektual yang dihasilkan oleh manusia. Adanya perlindungan hukum bagi pemilik merek yang sah dimaksudkan untuk memberikan hak yang sifat eksklusif bagi pemilik merek atau exclusive right, agar pihak lain dapat menggunakan tanda yang sama atau mirip dengan demikiannya, baik untuk barang atau jasa yang sama atau hampir sama. Yang kedua, karena perlindungan kekayaan intelektual atas sebuah merek dimaksudkan untuk memberikan imbalan atas investasi yang telah dilakukan. Perlindungan merek juga dapat menjatuhkan seseorang dari penggunaan atau penipuan yang dilakukan oleh pihak lain tanpa izin. Penciptaan hak kekayaan intelektual membutuhkan banyak waktu. Di samping pula bakat dan juga uang untuk membiayainya, apabila tidak ada perlindungan atas kreativitas intelektual yang dibuat, tiap orang dapat meniru dan mengkopi secara bebas hak milik orang lain tanpa batas. Kemampuan intelektual manusia yang mengorbankan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk membangun sebuah reputasi, tentu saja perlindungan merek dibutuhkan agar pemilik merek dapat hak eksklusif dari mereknya. Materi yang selanjutnya yaitu hak paten. Pengertian hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada investor atau hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1. Dasar hukum hak paten.
Dasar hukum hak cipta terbaru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006. Ketentuan pidana bagi pelanggar hak paten diatur dalam pasal 161 sampai dengan 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Syarat mendapatkan hak paten. Kategori karya dan penemuan pada syarat mendapatkan hak paten. Kategori karya dan penemuan dipatenkan berdasarkan karakteristik tertentu. Dengan kata lain, tidak semua hasil penemuan bisa dipatenkan. Karya atau penemuan yang dapat dipatenkan harus memenuhi syarat secara substantif. Keuntungan hak paten, yaitu pertama, memberikan perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, sehingga terjamin hak kepemilikan pemegang paten. Yang kedua, memberikan invensi bagi para inventor dalam melakukan inovasi baru atau invensi yang dilakukan. Yang ketiga, mewujudkan iklim yang lebih baik bagi kegiatan invensi di bidang teknologi. Memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan nasional secara umum dan khusus. Syarat-syarat paten. Yang pertama, yaitu penemuan tersebut merupakan penemuan baru. Yang kedua, penemuan tersebut merupakan penemuan yang tidak terduga. Bila sekedar menggabungkan dua benda, maka tidak dapat dipatenkan. Yang ketiga, penemuan tersebut diproduksi dalam skala massal industrial. Materi yang selanjutnya yaitu pengalihan paten dan lisensi paten. Paten adalah hak eksklusif yang dimiliki inventor atau penemu atau invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu. Pengalihan paten harus dicatatkan dalam daftar umum paten, kemudian akan diumumkan melalui media elektronik dan atau media non-elektronik oleh Menteri Hukum dan HAM, yaitu pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2020 tentang syarat dan tata cara pencatatan pengalihan paten. Pengadilan paten hanya dapat dilakukan bagi paten yang telah diberikan oleh negara, diatur dalam pasal 6 PP 46 tahun 2020. Lisensi adalah ozim yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan perjanjian tertulis untuk menggunakan paten yang masih dilindungi dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Selanjutnya, perjanjian lisensi eksklusif merupakan perjanjian yang hanya diberikan kepada satu penerima lisensi dan atau wilayah tertentu. Perjanjian lisensi non-eksklusif merupakan perjanjian yang dapat diberikan kepada beberapa penerima lisensi dan atau beberapa wilayah. Materi yang selanjutnya yaitu perlindungan varietas tanaman atau PVT. Pengertian perlindungan varietas tanaman atau PVT merupakan pengakuan hak kekayaan intelektual bagi para pemulia tanaman dalam bentuk sui generis system. Berdasarkan hak tersebut, pemegang hak PVT dapat menggunakan varietas yang mendapat hak PVT atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menggunakan varietas untuk kepentingan yang bersifat komersial. Dasar hukumnya diatur dalam 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000, yaitu perlindungan varietas tanaman. Yang kedua yaitu Permentan Nomor 25 Tahun 2001, yaitu penerapan permohonan hak PVT. Yang ketiga yaitu Kementan Nomor 178 KPTS OT-050-M-2 tentang Komisi Perlindungan Varietas Tanaman. Hak dan kewajiban pemegang hak PVT. Hak yang diperoleh pemegang PVT adalah hak yang menggunakan dan memberikan persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakan varietas berupa benih dihasilkan panen yang digunakan untuk propagasi. Ketentuan ini berlaku juga untuk varietas esensial yang berasal dari suatu varietas yang dilindungi atau varietas yang telah terdahulu dan diberi nama. Varietas yang tidak dapat dibedakan secara jelas dari varietas yang diproduksi, dan varietas yang diproduksi dengan selalu menggunakan varietas yang dilindungi. Materi yang selanjutnya yaitu rahasia dagang. Pengertian rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi dan bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Dasar hukum rahasia dagang.
Pemerintah telah mengatur trade secret dalam peraturannya, antara lain yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Syarat informasi dikategorikan rahasia dagang yaitu 1. Bersifat rahasia, 2. Mempunyai nilai ekonomi, 3. Dijaga kerahasiaannya melalui langkah sebagaimana mestinya. Perlindungan rahasia dagang. Untuk memperoleh perlindungan rahasia dagang tidak perlu mengajukan pendaftaran. Hal ini karena undang-undang secara langsung melindungi trade secret tersebut jika informasi tersebut bersifat rahasia, bernilai ekonomis, dan dijaga kerahasiaannya, kecuali lisensi trade secret yang diberikan. Lisensi trade secret ini dicatatkan ke Ditjen HKI Kemenkumham. Pelanggaran dan sanksi. Dalam pasal 17 Undang-Undang Rahasia Dagang mengatur tentang ketentuan pidana bagi pelanggar trade secret, yang berbunyi barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dalam pasal 13 atau 14 dipidana dengan pidana penjara 2 tahun dan atau denda paling banyak 300 juta rupiah. Materi yang selanjutnya yaitu desain industri. Pengertian desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas, industri atau kerajinan tangan. Dasar hukumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Hak 1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. 2. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya. 3. Desain belum diungkap, bahkan belum dilakukan komersialisasi atau belum diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar Indonesia. Lamanya waktu perlindungan desain. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat dilakukan perpanjangan perlindungan. Contoh kasus desain industri. Pelanggaran pemakaian desain industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di nomor 3 terjadi saling gugat antar penemu desain industri sambungan pelindung pipa yaitu shock adaptor. M. Riba Aritonang dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau TGN terkait dengan pemakaian temuan yang melanggar hukum atas gugatan dengan nomor perkara 73/D-1/2012/PN.JKT.PST dengan gugatan M. Riba Aritonang menggugat PGN senilai Rp 132,39 miliar. Contoh kasus desain industri. Pelanggaran pemakaian desain industri oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk di nomor 3 terjadi saling gugat antara penemu desain industri sambungan pelindung pipa shock adaptor M. Riba Aritonang dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau TGN terkait dengan pemakaian temuan yang melanggar hukum atas gugatan dengan nomor perkara 73/D-1/2012/PN.JKT.PST dengan gugatan M. Riba Aritonang menggugat PGN senilai Rp 132,39 miliar pada 4 November 2012. Baik, terima kasih. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.